uh, ada satu faktor di mana waktu itu kami melihat pengen banget kerja bareng sama Gita lagi, karena setelah di Story of Dinda di saat pandemi waktu itu ya gitu ya, belum ada kesempatan buat kerja lagi, dan waktu Monji datang bersama dengan Ridla dan Gita, jadi kesempatan yang seru untuk bisa kolaborasi dengan ketiga filmmaker tersebut. Dan I think itu ya, dan mudah-mudahan Susuk itu bisa memberikan gambaran kepada penonton tentang satu, bagaimana ke depan Visinema akan lebih banyak berkolaborasi dengan filmmaker-filmmaker dari seluruh Indonesia, dan kedua bisa memberikan gambaran juga ke penonton Indonesia range of kontennya Visinema. Kita bisa keluar dengan film keluarga, kita bisa keluar dengan animasi, kita bisa keluar dengan film action, film drama, dan juga film horor gitu. Dan ini film horor kedua, dan secara kualitas saya sangat berterima kasih pada teman-teman dari Goodwork dan produksi cast. Film ini bisa menunjukkan sebuah progres yang luar biasa dari film horor kami sebelumnya. Ya, itu dia Mas Angga dulu, Mas Hasan. Tepuk tangan dong untuk Mas Angga. Nanti kita ngobrol lagi Mas Angga dengan secara teror yang nantinya bisa jadi sebuah treatment yang menarik dan berbeda dari film horor lain yang banyak dan sedang tayang di Indonesia. Kalau dalam treatment pembuatan produksinya, tantangan tersulitnya apa Mbak Gita? Karena tadi kita lihat tuh tantangan yang menarik ya untuk kita bahas, tapi apa yang tersulit menurut Mbak Gita? Sebenarnya memang challenge-nya banyak sekali ya. Cuman memang aku sendiri di sini sangat beruntung bisa disupport oleh teman-teman produksi juga, terutama dari Goodwork, Ridla Anur sama Novi Hanafi juga, Mojo Mojo gitu. Kita bersama-sama sebenarnya di film ini mencoba untuk membuat sesuatu lah yang pastinya berbeda tampilannya. Jadi proses itu sih, jadi kita banyak banget ngobrol pada saat proses di pre-production, menyiapkan ceritanya, kemudian mencari cast-nya siapa yang kira-kira cocok bermain di dalam film ini, dan proses kreatifnya terus berjalan sampai syuting sebenarnya. Ya syuting sendiri sih kita juga ngalamin ya banyak lah beberapa challenge di lapangan ya, cuman maksudnya dengan teman-teman yang punya visi yang sama untuk menyelesaikan film ini dengan sebaik-baiknya, seperti itu sih bisa kita capai lah. Tepuk tangan dan untuk Mbak Gita Tirana sebagai sutradara. Untuk bergeser ke jajaran produser, ada Mbak Ridla dan juga Mbak Novi di sebelah kiri. Pengen tahu juga perjalanan proses panjangnya dan akhirnya hari ini tiba dan juga program dari seminggu lagi akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Boleh dong ceritain gimana serunya sampai dengan hari ini, ketegangannya dari proses semuanya, dan tadi luar biasa kita yang kami coba bawa ke teman-teman Visinema Pictures. Semoga karya kami juga bisa dinikmati tidak hanya juga oleh teman-teman di Visinema, teman-teman media, dan nanti calon penonton yang akan menonton di minggu depan. Ya basically sebetulnya ini film horor pertama, jadi sebagai produser juga aku belajar lagi gitu bagaimana membuat sebuah film horor, karena biasanya terlibat dalam film drama dan secara treatment memang berbeda, apalagi ini juga kita punya action ya kita, dan lumayan berat juga, aku tahu banget. Hana dan teman-teman kita berpro hampir kurang lebih 2-3 bulan ya untuk menyiapkan film ini, reading, rehearsal dan lain sebagainya gitu. Pemilihan pemain dalam film ini juga memang ketika kami menulis bersama dengan Monji, Novi dan Gita, juga ada Mas Damar sebagai co-producer. Dari awal memang ketika kami menulis sebetulnya kami sudah pilihan yang ada hari ini adalah pilihan pertama. Jadi alhamdulillah sebetulnya ketika kami membawa skenario dan ide cerita ini kepada para pemain yang hari ini bisa duduk, tawarannya langsung diterima gitu. Jadi kami juga bersyukur gitu. Dan aku juga berterima kasih banyak untuk seluruh pemain yang tampil sangat maksimal dalam film ini. Teman-teman sangat berhasil dan sukses untuk mendeliver setiap adegan menjadi ke dalam sebuah film. Yes. Jadi harapanku semoga teman-teman media juga suka dan bisa mengabarkan ke teman-teman yang lebih luas untuk menonton film Susuk minggu depan di bioskop. Oke, Mbak Ridla, tapi menarik tadi seperti bahas ada satu drama itu fightingnya gimana, actionnya sesulit apa sih? Boleh ceritain dong ke teman-teman media di sini?
Iya, jadi memang ketika kita menulis dari awal, kita tahu kalau treatment film ini juga sebagai sebuah sajian film horor tidak hanya jump scare gitu. Jadi kami emang mau membuat sebuah tontonan yang lumayan lengkap untuk kami hadirkan gitu. Nah, kita juga kerjasama sama teman-teman fight koordinator gitu ya, untuk kita juga ngobrol banyak gitu ya sama Hana, terutama sama Mas Kan gitu. Kita explore terkait scene-scene kuncian gitu ya, mungkin teman-teman juga udah lihat. Nanti mungkin lebih banyak experience-nya bisa langsung nanya sama pemain ya. Tapi kalau dari segi produser, kita menyiapkannya memang sudah 1-2 bulan untuk latihan koreonya juga, terus reading juga gitu. Jadi sebetulnya Susuk ini adalah sebuah film yang memang sudah kami siapkan dari tahun lalu. Jadi kita juga nggak buru-buru dalam proses pengerjaannya. Kita sangat hati-hati sekali supaya kita bisa menyajikan sebuah tontonan yang bisa dinikmati sama teman-teman. Siap, itu dia, tepuk tangan untuk Mbak Rila, thank you. Kita ke Mbak Novin juga sebagai produser, pengen tanya juga. Semoga terhibur. Jadi selama proses syuting ini sebenarnya prosesnya sangat matang dan cukup panjang. Dan yang saya sangat suka juga di sini karena kita benar-benar terasa kolaborasinya. Karena dari skrip kita semua full diskusi dan banyak sekali beberapa adegan yang sebenarnya juga diberikan dari input-input dari pemain. Misalnya Mas Kan, ada mungkin kalian yang sudah nonton ada di scene bagian terakhir itu sebenarnya rembukan dari semuanya, dan Kak Gita itu sangat open untuk diskusi, dan kita ngerasain sekali di sini tuh benar-benar karya bersama. Karena sampai di hari syuting pun, di lokasi pun kita masih berdiskusi, terus gimana kalau dibuatnya gini, karena karakternya seperti ini. Jadi, dan itu Kak Gita dan Mas Moji sangat open dengan itu. Selain itu juga yang sangat saya senang juga, sangat sebelumnya kita diberikan kesempatan untuk bisa riset dulu. Jadi sempat ke area lokalisasi untuk mengetahui seperti apa sih kehidupan PSK di sana. Dan selain itu juga kita sempat datang ke tempat orang melepas susuk, terus seperti apa, dan beberapa adegan di situ memang berdasarkan riset yang kita lakukan sebelum syuting gitu. Jadi memang ada cerita yang seperti itu. Wow, ini luar biasa. Jadi boleh tepuk tangan, gak usah malu-malu teman-teman. Jadi yang bikin menarik karakternya di sini kan minim sekali dialog tapi bisa mengkomunikasi. Di rumahnya Ayu itu di sekitarnya, ternyata Elang baru masih tahu kalau itu adalah lokasi yang sangat populer dengan banyak yang bunuh diri di sana. Terus adegan kuburan di ending itu juga beneran sakral, tempat orang pesugihan gitu. Jadi memang buat gue pribadi, waduh ini harus gimana? Punten-puntennya udah, doa-doanya udah, tapi ya tetap masih disambut sama makhluk di sana sih dengan hal-hal yang nggak wajar gitu, kayak tiba-tiba ada hujan badai 2 hari tapi di situ doang gitu. Ketika kita keluar dari spot itu tuh nggak hujan, jadi ini kok aneh ya hujan lokalnya gitu. Disambut sama mereka gitu. Dan ya kita melakukan kayak panggil orang yang bisa menyelamatkan, dalam artian permisi, kita di sini gak ganggu segala macam. Dan terbukti kita balik lagi ke sana, ternyata lokasinya sangat hangat dan enak gitu, jadi emang harus permisi. Itu salah satu set yang lumayan berkesan banget sih, karena kita badai, kita sempat tungguin ya Mbak, badainya yuk kayak sebentar doang nih, tapi ternyata pas kita nunggu makin gede sampai set kita tuh banjir. Sampai set kita tuh banjir sampai harus ya udah kita harus cabut deh karena nggak mungkin syuting di situ. Itu di kaki Gunung Kidul, di kuburan yang tempat ada pesugihannya, banyak apa tuh? Sesajen kemenyan gitu tuh ada beneran. Itu lumayan sulit tuh untuk di project ini. Lokasinya soalnya beneran horor. Berarti pengalaman baru lagi ya untuk dan bukan cuma satu lokasi, setiap lokasi tuh horor, jadi kayak waduh berat ya. Dan lo ngasih taunya di akhir-akhir ya? Di akhir-akhir ini lah ngasih tau itu tuh tempat bunuh diri gitu, kayak wah Lang, thank you ya ngasih taunya di ending. Kalau di awal mungkin bakalan lebih parno lagi. Siap, Jordi berada di belakang. Kita kenceng-kencengan ya suaranya. Sorry. Oh, dukun bisa balas ya. Ulang. Jam setan datang tuh kan. Aku nervous semua. Tapi memang adegan itu diulang berkali-kali. Terakhir ini ya, shot terakhir. Kita beri tepuk tangan dulu dong.
Ini masih ada yang kena susuk dulu nih di bawah nih ceritanya. Udah kena susuk dulu nih. Tarik susuk dulu. Jim setan datan puro paneluhan tanonowan. Sorry, salah. Oh, tepuk tangan dong. Makanya kalau Tapi tadi yang di situ bukan autotune ya, itu asli ya. Oke. itu asli ya, yang di memang asli. Nah, pengen tahu tapi emang di keluarga ada yang ini ada dekat dengan karakter atau profesi dukun juga gitu Mas? Iya, jadi keluarga. aku juga baru tahu sebenarnya kalau ternyata kakek buyutku dulu itu profesinya suka ngebantu orang-orang untuk ngeluarin sihir dan teluh kayak gitu dari orang-orang gitu. Dan aku dulu selalu ngira waktu dapat film ini, aku merasa kalau ditanya kayak susuk itu dunia yang sangat jauh dari aku. Apalagi aku tipikal orang yang sangat nggak deket dengan hal-hal yang berbau mistis. Tapi setelah film ini kemudian terjadi dan di malam itu tiba-tiba ibu aku nonton trailer film susuk di IG aku dan komen, dia bilang aku jadi ke-trigger traumanya dia masa kecil karena dia dulu ibu aku pernah ada satu peristiwa dalam keluarga aku yang kemudian mengingatkan peristiwa masa lampau yang ternyata aku baru tahu kalau keluarga aku tuh sedekat itu dengan susuk kayak gitu. Dan akhirnya dia tanya kamu jadi apa di situ gitu. Aku bilang aku ceritanya jadi dukun yang ini yang ngebantu yang penyabutin susuk. Hah, kamu jadi itu? Dulu kakek buyutmu tuh kerjanya kayak begitu bilang gitu. Jadi kayak itu aku kaget banget karena kayak wow, aku ngerasa kayak it meant to be gitu kayak aku jadi ini dan itu bikin aku shock sih fakta itu. Kayak akhirnya aku ngerasa film susuk ini sangat dekat dengan aku ternyata gitu. Bahkan karakter Prasetyo sendiri pun ternyata ada kakek buyut aku dulu juga punya daerah seperti itu gitu, bisa nyembuhin orang kayak gitu-gitu. Jadinya lu malah jadi dekat banget ya karakter ini ya Mas Kan ya. Ya dan adegan fighting tadi boleh ceritain tadi Mbak Ridla sempat mention gimana serunya dengan fighting. Iya, jadi waktu itu memang ide dengan Prasetyo mempunyai kodam itu aku banyak ngobrol sama teman aku gitu yang sangat dekat dengan dunia mistis kayak gitu. Akhirnya kepikiran ide gitu, Mbak Gita gimana ya kalau misalkan Prasetyo ini punya kodam macan putih gitu. Akhirnya aku menjelaskan itu dan segala macam. Alhamdulillahnya didukung juga sama Mas Monji sebagai penulis dan kita sangat aku suka banget proses ini tuh sangat terbuka, open minded antara tadi yang dibilang sama Hana, kerja kolaborasinya sangat terasa banget gitu. Sehingga aku mikir gimana kalau misalkan yang pas adegan fighting itu aku ada ide nih, kita bertarung tapi yang keluar tuh kodam kita gitu. Jadi pakai animal movement gitu. Akhirnya terciptalah tadi adegan semacam itu. Kita ngobrol juga sama tim koreografer, boleh nggak kalau misalkan di hari ini aku sama Hana bikin adegan koreo semacam ini, kita presentasikan dulu dan sama mereka disetujui. Nah, akhirnya terjadilah semacam itu dan itu didukung banget gitu. Jadi ketika mereka udah ngelihat koreografinya semacam apa baru disiapin seling-selingnya apa segala. Jadi kayak ngerasa ini gila, ini prosesnya beneran mendukung satu sama lain banget gitu. Nggak ada yang matahin ide satu sama lain, itu enggak gitu. Dan kita rasakan sendiri adegannya keren banget tadi ya, tepuk tangan dong. Untuk pertanyaannya Mbak Weni, jadi memang itu adegannya beneran dimasukkan ke dalam tanah. Di situ juga menjadi pengalaman kita berdua pertama kali untuk masuk ke liang lahat. Kayaknya pada saat masuk ke iya, dan masuk ke dalam situ memang akhirnya berkali-kali juga, dan itu kayak jadi pengalaman yang membuat aku membuat aku lebih membumi karena menjadi ngerasa lebih dekat dan gimana ya untuk jadi disadarkan. Jadi memang di proses syuting ini juga kalau aku ngerasa pribadi pembelajaran untuk diriku juga sendiri gitu melalui prosesnya. Salah satunya di adegan tersebut. Siap. Terima Mungkin kasih. Ibu bisa Iya. Sama dengan Hana ya. Memang kita jadi merasakan gitu. Oh, kematian tuh seperti ini ya. Gitu. Jadi memang mendekati dan merasakan sampai tanah itu masuk ke mulut kita, terus ke mata kita. Jadi benar-benar rasa tanah tersebut tuh sampai udah jadi bagian dari kita gitu. Karena syuting setnya tersebut tuh agak lama yang itu ya. Siap, seperti itu. Terima kasih. Referensi Padang sebenarnya. Dan pertanyaan saya ke Jody deh.
Tadi ponakan saya nge-WA, Om lagi di mana? Lagi nonton film. Ada adegan dewasanya nggak ada? Coba Om tolong tanyain kepada pemainnya itu berapa kali retake. Ya, makasih. Adegan dewasa ini maksudnya adegan fighting ya, fighting dan pembunuhan. Fighting dan pembunuhan. Adegan fighting itu kan nggak adegan dewasa, adegan fighting. Adegan fighting susah nggak Jordi? Berapa kali retake? Fighting sama elang. Fighting sama elang. Adegan fighting Sama elang. sama elang. Ya, berapa kali retake? Iya. Sama elang intens Intens, banget, ya? intens banget. Dari reading, workshop segala macam intens. Cuman aku mau menanggapi dari Pak Erlambang, ini memang yang aku berani bilang itu kita sangat sedikit retake-nya karena itu dia, aku sama Hana lumayan udah saling percaya. Kita bermain sebagai karakter Ya. dan aku ingat banget Karidla sebagai produser benar-benar menciptakan lingkungan yang sangat nyaman gitu dan sangat aman buat kami berdua gitu. Jadi memang ya bisa dilihat lah hasilnya gitu kayak apa. Thank you Jordi Pranata, thank you. Terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya aku bikin logat ini untuk nge-challenge diriku sendiri dengan keanekaragaman karakter yang ada Kang Arman dan lain-lain. Itu sebetulnya logat Sumatera karena aku ngambil yang dekat sama aku gitu, lebih tepatnya Riau gitu. Jadi aku memberanikan diri lah untuk memakai logat itu, dibimbing sama Mbak Gita juga sama Mas Monji, dijagain lah, diingetin untuk logatnya. Ya gitulah, aku kalau berlogat nanti kita di depan ya. Kalau logat sendirian aku nggak bisa. Gitu. Siap, terima kasih. 날들의 상처 가득한 우리 모습 보면서 넌 내 두 손을 붙잡고 아직 뭐가 뭔지 몰라 대답